Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok yang beranggotakan Dwi Saputra, Fitriatin Nisa Azharo, dan saya sendiri Novalatu Habibie ingin menjelaskan mengenai perkembangan dari jaringan 4G atau teknologi 4G. Teknologi komunikasi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat, dimulai dari perkembangan jaringan 1G sampai dengan 5G. Namun, pada saat ini jaringan yang sedang banyak digunakan adalah jaringan 4G. Jaringan 4G atau Fourth Generation Technology adalah istilah umum yang digunakan standar generasi keempat dari teknologi satelit. 4G merupakan perkembangan dari jaringan kabel 2G, 3G, yang mana 4G ini menyediakan jaringan yang lebih luas daripada jaringan generasi sebelumnya. Jaringan 4G sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, itu ada broadband. Dalam layanan ini, pengguna dapat mengirimkan informasi seperti gambar, suara, video, dan data dalam bentuk file besar, mana saja dan kapan saja, dengan 100 MB bagi setiap operator. Yang kedua ada mobilitas. Dalam layanan ini, para pengguna dapat menggunakan internet tanpa terputus dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus yang ketiga, ada roaming antar berbagai jenis jaringan. Dalam layanan ini, kita dapat melakukan handoff secara otomatis dan cepat tanpa harus terputus dengan berbagai jenis jaringan. Yang keempat, ada konvergensi. Dalam layanan ini, pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai jenis platform seperti telepon seluler, notebook, dan PDA. Yang kelima ada efisien. Biaya dalam jaringan ini cenderung lebih efisien karena teknologi menggunakan spektrum secara efisien. Yang terakhir ada harmonisasi. Tujuan teknologi 4G adalah membangun teknologi jaringan dengan kapasitas tinggi, kualitas tinggi, dan dapat berinteroperability antar jaringan broadband sehingga dapat membawa berbagai jenis konten yang diinginkan pengguna. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jaringan 4G. Di mana kelebihan jaringan 4G adalah yang pertama, jaringan 4G memiliki kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan kecepatan uplink hingga 75 Mbps. Yang kedua, jaringan 4G mendukung sistem I2R dan sistem MT yang menggunakan gelombang frekuensi. Yang ketiga, jaringan 4G mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang jauh lebih tinggi. Yang keempat, jaringan 4G mendukung multicast broadcast hingga frekuensi low. Yang kelima, jaringan 4G mendukung mobilitas tinggi. Dan yang keenam, jaringan 4G mampu meminimalkan gangguan. Selanjutnya ada kekurangan jaringan 4G. Yang pertama, untuk membuat infrastruktur jaringan yang baru dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jaringan 4G, jaringan 3G, 2G, dan 1G. Yang kedua, dibutuhkan penginstalan peralatan yang baru jika jaringan diperbarui. Yang keempat, dibutuhkan mobile device yang baru yang mendukung teknologi 4G LTE jika jaringan diperbarui. Dan yang keempat, dibutuhkan antena tambahan untuk mentransmisi data karena jaringan 4G LTE menggunakan multiple input, multiple output, atau biasa disebut MIMO. Next. Jaringan 4G memiliki teknologi 4G LTE atau Lane Trap Evolution yang merupakan perkembangan kecepatan konektivitas dari 2G dan 3G. Selanjutnya akan ada arsitektur 4G LTE yang akan disampaikan oleh teman saya. Arsitektur jaringan 4G LTE. Arsitektur jaringan 4G LTE dirancang untuk tujuan mendukung traffic packing switching dengan mobilitas tinggi, quality of server atau QoS, dan range yang lebih kecil. Pendekatan paket switching ini memperbolehkan semua layanan termasuk layanan voice menggunakan koneksi paket. Oleh karena itu, pada arsitektur jaringan LTE dirancang sesederhana mungkin. Selanjutnya, jaringan arsitektur jaringan 4G LTE itu ada
Poin yang pertama itu I0DB. I0DB merupakan interface dengan UI user equipment yang berfungsi untuk radio source management dan sebagai transceiver. Mobile management selanjutnya mobile management ETT atau MMI merupakan node terkontrol utama pada jaringan akses LTE yang bertanggung jawab sebagai produk paging untuk idealnya mode UI termasuk resi, res, retri- retransmisi serving gateway atau SGW memiliki dua bagian yaitu 3GPP Answer yang berfungsi sebagai gateway paket data yang berasal dari jaringan GPP dan SAA ASO yang berfungsi sebagai gateway jaringan non-GPP. Yang terakhir ada Home Subscribe Server HSS. HSS merupakan sebuah sumber HLR yang mengombinasikan fungsi HLR sebagai database dan AUC sebagai authentication. Yang selanjutnya itu ada macam-macam jaringan 4G LTE. Yang pertama ada 4G LTE FDD. FDD frekuensi divisi duplicate adalah teknologi 4G LTE yang menggunakan frekuensi antara 800 MHz dan 1800 MHz. Kelebihan yang dimiliki 4G LTE FDD yaitu jangkauan yang lebih luas, sehingga cocok bagi pengguna internet untuk bertelepon, browsing, setting, dan beraktivitas di media sosial. FDD bekerja dengan menggunakan dua channel atau saluran data yang berbeda untuk mengunduh dan mengunggah data. Namun, FDD bekerja dengan frekuensi pengiriman dan penerimaan yang berbeda, sehingga keseimbangan antara download dan upload termasuk baik. Yang kedua adalah 4G LTE TDD, Time Division Duplicate, adalah teknologi jaringan 4G LTE yang bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi, yaitu 2300 MHz. Bila dibandingkan dengan FDD, kelebihan TDD yaitu adalah kecepatan dalam downloadingnya yang lebih tinggi, tetapi kecepatan uploadnya lebih rendah. Jaringan TDD untuk data yang mengirim dengan secara asimetris seperti browsing, streaming, dan tentunya download atau broadcast. TDD bekerja dengan frekuensi pengiriman dan penerimaan data yang sama, tetapi masing-masing hanya berlangsung sepersekian detik dan bergantian satu sama lain. Karena itu, keseimbangan download serta upload kurang baik. Yang ketiga, 4G LTE Advanced adalah teknologi terbaru. Selain koneksi dan kecepatan yang lebih tinggi untuk download serta upload, jangkauannya juga lebih luas. Kecepatan akses dengan teknologi 4G Plus tertulis lebih cepat dan stabil. Hal ini sedikit dipengaruhi oleh gabungan teknologi FDD serta TDD. Mengurungkan frekuensi untuk 4G Plus mulai dari 900 MHz sampai dengan 2300 MHz. Bila memakai teknologi 4G LTE biasa, kecepatan transfer data berkisaran antara 10 hingga 100 Mbps. Tetapi dengan tersebut, kecepatan bisa mencapai 100 hingga 300 Mbps. Dikembalikan kepada Novel, selaku moderator. Mungkin penjelasan dari kelompok kami cukup sekian dan dicukupkan. Apabila ada kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.